dan Pak Rismon. Nanti kita ketemu di pengadilan itu, dan saya tidak akan pernah cabut laporan saya sampai tuntas, sampai ada vonis di pengadilan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat AGS, kembali lagi bersama saya Abdul Ghafur Sengaji Official. Ini saya bersama seorang sahabat, Siap. rekan, boleh juga saya panggil senior, abang saya juga, meskipun kami usianya beti-beti ya. Siap. Beda-beda tipis ya, Bang. Tipis. Sama orang timur kita. Sama orang timur ya, Bang. Iya, iya. Oke. Yaitu Bang Irwan yang belakangan sudah menyita perhatian publik Indonesia ya, Bang. Siap. Bang Irwan ini ya, para sahabat AGS, beliau inilah orang yang melakukan terobosan hukum ya, dengan melaporkan Si Omon. si Omon. Berarti apa pakai istilahnya Bang Roy punya. Oh, Mas Roy juga ya, si Iya. Omon. Atau- Padahal kemarin kata pengacaranya jangan dipanggil Omon, Bang. Atau kita panggil nama lengkapnya aja ya. Nah, Dr. Eng Dokter Eng. Rismon Sianipar. Dokter Eng. Master Eng. Master Eng. Eh, Abang penggemar beratnya saya Bang Rismon penggemar juga ya? berat Bang Rismon kemarin. Setelah pertemuan itu saya lihat, wah luar biasa ini. Salah satu putra Indonesia terbaik ya menurut saya. Iya. Itu dengan latar belakang profesinya kan. Karena ilmu digital forensiknya itu Disiplin ya. ilmunya Iya. dia. Disiplin ilmunya dia kan memang di situ dia profesi dia. Jadi memang dia kuasailah ilmu itu. Sehingga dengan keberanian mentalnya juga yang cukup luar biasa. Saya bertanya-tanya sampai keluar statementnya mengata-ngatai para petinggi di Iya, Polri. Iya, betul. Betul. Baik Pak Tito Karnavian pernah Iya, disinggungnya, iya, betul. Pak Krisna Mukti juga Iya, disinggungnya. betul. Wah, ini Termasuk keberanian yang juga, luar biasa ini. Termasuk juga ahli digital forensik yang Muhammad Nur Asam. ya Gitu. Heeh. Gitu. Jadi Jadi gini Bang, kalau Iya, Bang. sebut nama-nama yang tadi, memang Pak Ugroseno pada saat di acara Rakber kemarin, Iya, Rakyat Bersuara suara. kemarin kan sudah meminta juga. si Rismon ya, agar minta maaf ya. Anda gentleman juga dong, minta maaf kepada mereka. Betul. Jangan cuma kepada Pak Jokowi dan Gibran gitu loh. Betul. Anda sudah menghina tokoh-tokoh itu kan tokoh-tokoh besar juga Betul. kan. Meskipun mereka bukan level RI 1, RI 2 gitu loh. Betul. Tapi kan juga mereka adalah petinggi-petinggi institusi kepolisian gitu loh kan. Betul. Jadi Mon, berani nggak kamu minta maaf tuh kepada tokoh-tokoh yang disebut oleh Pak Pak Ugroseno Ugro. itu, ya Pak kan? mantan Wakapolri ya. Mantan Wakapolri. Jangan cuma karena kamu punya kepentingan untuk menyelamatkan diri dari laporan Pak Jokowi, kemudian kamu minta maaf kepada Jokowi dan Pak Jokowi dan kemudian Mas Gibran gitu. Ya. Tapi untuk tokoh-tokoh yang sudah kamu serang, sudah kamu hinakan gitu kan, kemudian Betul. kamu tidak minta maaf, itu nggak gentleman juga dong, Bang. Ya. Dan itu kemarin itu masalah bandara, saya pertama yang memprotes juga. Itu Ternyata abang ini juga tukang protes juga ya. Berarti Saya- abang ini mantan aktivis dong, Bang. ya, alhamdulillah. Aktivis HMI. Ya, saya LK1 HMI Oh. sampai LK2 HMI Ya. gitu, dan Berarti saya harus panggil Kanda ini. sama ya Bang. Iya. LK1-nya di cabang Komisariat Kota Kendari. Oh. Saya lanjut lagi LK2 saya di cabang Ciputat waktu itu bersama teman-teman Berarti yang lain. Memang beliau ini kritis, tajam, dan berani melaporkan Rismon karena memang punya latar belakang sebagai aktivis. Iya. Ini bukan kaleng-kaleng ini. Ya, pada prinsipnya selagi kita mau menyuarakan kejujuran, kebenaran, keadilan, itulah bentuk perjuangan kita sebagai jihad di jalan Oke. kebenaran. Oke. Itu harapan kita. Ini menarik Bang, Bang Iya. Irwan. Saya mau mendalami sedikit Iya Bang, siap. soal Bang Irwan setelah kenal dengan Bang Rismon, Iya. kemudian makan bareng, ngopi bareng, kemudian juga sudah podcast bersama Michael Sinaga gitu kan Bang. Ya. Saat itu buku Gibran Endgame sudah diproduksi apa belum Bang? Belum Sudah kayak. oh, belum? Belum. Ya. Belum. Waktu itu baru buku kalau nggak salah itu yang Jokowi Waste Jokowi Paper. White Papers ya. Ya. Oke. Kemudian buku itu
apa namanya dicetak. Iya. Nah, abang katanya beli dalam jumlah besar, Bang. Iya. Jadi Gimana ceritanya abang beli dalam jumlah besar Waktu buku itu- Gibran Endgame itu, Bang? ya baik. Memang ini luar biasa ini. Buku Gibran Endgame ini saya sangat-sangat apa namanya? Orang bilang itu dengan adanya buku tersebut saya terinspirasi. Oh, terinspirasi. Iya. Dengan buku Gibran Endgame ini. Karena apa? Salah satu generasi muda yang ada yang berani membuat buku Ya, dengan target kepala negara kita, yaitu wakil presiden. iya, betul. Ini cukup luar biasa terobosannya Ya, Pak Arismon ini. ya, betul. Itu sehingga pada saat Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia, saya hadir. Oh, abang hadir. Iya. Oh, berarti pada saat promosi buku ya? Ya, promosi habis launching, lakukan Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia. Itu sehingga saya terinspirasi ikut gabung dengan teman-teman semuanya. Oke. Bayangkan Bang, buku Gibran Endgame ini saya ikut mengambil di mobilnya Pak Rismon. Ah, Jaraknya itu dari Bundaran Hotel Indonesia ke mobil parkir kan jauh tuh Bang. Kalau ke parkir Ada 1 kilo. kurang lebih lah di situ. Oh. Kurang Abang lebih. gotong itu buku. Saya gotong pikul Bang. Oh, abang Ini Ratu. anak kampung biasa. Anak kampung kalau Kita karena pikul biasa. barang itu nggak ada rasa malu gitu loh. Iya. Bang. Karena kan Kita nggak pusing kan itu. Yang penting jangan padahal, nyolong. padahal di ibu kota loh. Iya, Ya kan? itu. Nara gengsi lagi kalau seperti itu kan namanya kita. Apalagi sahabat AGS ya, saya perkenalkan sebentar. Ini mantan ketua DPRD loh. Mantan Ya. ketua DPRD Morowali gitu. Alhamdulillah. Beli buku Gibran Endgame dalam jumlah berapa, Bang? Yang abang gotong gitu? Iya. Bang Rismon bawa waktu itu buku itu kurang lebih 100 100 buku. Eksemplar itu. 100 eksemplar buku. Ya, Oke. bukunya. Saya bilang, "Bang, masih ada nggak stok?" Saya rencana mau beli 200 atau 300 buku. Wush. Saya mau bagikan di Jakarta sebagian. Itu dan saya mau bawa ke daerah ke Morowali dan Sulawesi saya mau bagi-bagi karena Katakanlah begini, Bang. 300 buku. ya, Padahal kan orang tuh biasanya butuh ya 100 satu buku kan untuk dia baca-baca. Iya. Abang butuh sampai 300 tuh buat apa, Bang? yang pertama Buat dibagi? ya, saya mau mengedukasi Oh. masyarakat lantaran inspirasi saya untuk membongkar tentang persoalan ijazah palsu ini. Dengan buku bisa kita baca, bisa kita edukasikan kepada masyarakat. Ya, mungkin disitulah yang lebih bagus, lebih baik, lebih mendasar, cepat dipahami. Itu dan melalui media juga. Itu. Dan sebagai bukti bahwa betul benar ijazah Gibran ini Pak Wakil Presiden kita Dipertanyakan. dan itu kalau betul-betul benar yang ada di dalam bukunya tulisan Rismon ini, Ya. buat saya Pak, bukan lagi 1.000 triliun, tapi mungkin di atasnya kuadrat triliun wajib memasukkan Gibran kalau itu terbukti Iya, palsu. Iya. Dan bukunya tuh kan menarik, Bang. Ya, Gibran Endgame. Wapres tak lulus SMA. SMA, Itu kan nyentil sekali tuh, Bang. betul. Ya, saya aja lihat, Ya, seksi banget itu judulnya tuh, Bang. Itulah. Itu judul yang membuat Abang akhirnya mau beli buku Iya, itu. saya memang- Sebanyak 300 buku 300. untuk dibaku gratis. iya. Kepada Itu. siapa saja? Siapa aja? Betul. Dalam rangka tapi tujuannya mengedukasi. Mengedukasi masyarakat bahwa inilah isu nasional, itu apalagi kan ini salah satu pejabat negara, Ya, betul. yaitu wakil presiden, Dan dipilih oleh rakyat secara langsung loh, Bang. langsung benar, Secara demokratis. betul. Sehingga saya punya inisiatif untuk membeli buku tersebut, ratusan buku yang baru saya selesaikan, saya bayar waktu itu. 100 buku Abang, sebentar. Iya. 100 buku Abang ambil Iya. dari mobilnya Bang Rismon. Iya. Abang gotong kemana Bang buku itu? Dari mobilnya Bang Rismon, Ah. kita gotong bawa ke Bundaran HI. Itu. Oh, dia di Bundaran HI ada bagi buku gratis itu? Iya. Oh, Car Free Day waktu itu. Ini ada hari ini di sini. Sambil juga waktu itu istrinya Bung Rismon itu sempat dia viralkan saya sama Bung Rismon juga. Itu melalui channelnya dia, Balik Akademi. Oh, Baligi Balik Akademi itu. Itu disitulah saya pikir ini benar-benar perjuangan teman-teman. Enggak, saya nggak habis pikir Betul. aja Bang. Abang beli buku dengan jumlah yang banyak dengan uang yang besar,
Tapi abang mau gitu loh. Iya. Pergi ke mobil yang punya buku, abang gotong, abang pikul, untuk kemudian abang bagi-bagi. Enggak, bukan. Itu sesuatu yang unik gitu loh, Bang, Iya, menurut saya, Bang. betul. Itulah jiwa saya, Bang. Gitu, jiwa pergerakan saya, keikhlasan saya. Di Morowali pun juga, Bang. Abang tadi bilang, saya ini sebagai mantan pejabat, mantan ketua DPRD, Iya. saya terpilih dulu, Bang, itu memang atas izin Allah Ya, dan dukungan rakyat. ya. Kenapa saya bisa duduk? Karena itu, saya sering menyuarakan kebenaran, keadilan di daerah saya. Sehingga pertama saya sedikit mungkin kelas balik ya, Ya, tentang boleh, pribadi boleh, saya. boleh. Dulu Supaya pemirsa AGS juga tahu Paham, bahwa ya. Bang Irwan ini bukan kaleng-kaleng gitu loh, ya kan? kita Beliau ini yang melaporkan Bang Rismon ke Rismon. Polda Metro Jaya itu bukan orang yang ingin sekedar mencari sensasi gitu, Iya. tapi memang karena punya visi gitu, Iya. punya value yang harus beliau perjuangkan, apalagi Betul. punya latar belakang yang cukup panjang sebagai mantan aktivis, ya kan? Iya. Kemudian pernah jadi wakil rakyat dan Betul. tahu bagaimana keseharian hidup rakyat gitu ya, Bang. Ya, jadi saya di daerah saya sendiri sebelum saya diberikan amanah oleh rakyat, saya dulu memang hidup di jalanan juga, Bang. Itu hidup di jalanan. Saya juga dari latar belakang anak petani juga yang tidak punya apa-apa. Itu Sama aja, Bang, kayak saya juga. Kalau mau bilang Bang Irwan mau menyampaikan begitu, saya pikir memang kebanyakan dari masyarakat Indonesia kan begitu ya, Bang. Iya, Apalagi kita yang ada di Indonesia Timur ya. betul. Saya tahun 90-an itu kan SD kelas 1 tuh, Bang. Siap, Ya kan? Ayah saya petani, ibu saya jual ikan. siap. Ya, biasalah hidup serba kurang gitu. Iya, Kadang-kadang aja minta uang jajan aja harus lempar rumah gitu Betul. loh. betul, Bang. Beneran, Bang? Iya. Saya dulu pernah, Bang, untuk mendapatkan uang jajan, saya pulang sekolah harus pergi ke pelabuhan, terus kemudian harus gotong ikan yang dari kapal ikan itu datang, kemudian Iya. saya harus gotong gitu loh, Bang. Masya Allah. Kemudian nanti setiap kita gotong ikan itu kita dikasih duit gitu. Allah. Nah, begitu dapat duit, Bang, kita nggak kasih orang tua, pergi jajan, Bang. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan Itu. bagian dari Iya. anak-anak kampung gitu loh, Bang. Jadi saya dulu tergerak, terpanggil hati nurani saya, gitu, dan ketulusan hati saya selalu menyuarakan kebenaran ini, keadilan ini untuk kepentingan rakyat. Itu sejak saya duduk di bangku SMP, semenjak dulu saya masih pengurus OSIS, Ya. masuk di SMA juga, Ya. masuk di kampus, dan itu saya selalu menyuarakan itu, sehingga alhamdulillah ada isu yang cukup sentral juga di Morowali waktu itu tentang aksi penolakan perusahaan Perusahaan asing, Oh. yaitu PT, saya sebutkan aja ya, PT Inco Vale Indonesia, Oh. yang menguasai, kami punya sumber daya alam. Dulu itu kontrak karyanya itu biar rumah-rumah warga, kebun-kebun rakyat itu dikuasainya. Sehingga kami sebagai pribumi tidak bisa berbuat banyak, selalunya diintimidasi, mau dikriminalisasi, mau ditangkap. Sehingga saya muncul jiwa pergerakan saya untuk perlawanan. Oke. Berarti Itu. terkonfirmasilah bahwa Bang Irwan ini ketika Itu. menggotong buku itu dari mobilnya Bang Rismon itu Iya, hal yang biasa. biasa. Ya? Karena biasa berjuang juga untuk Berjuang, rakyat gitu ya, Bang. itu. Oke. Kemudian abang beli buku itu 100, kemudian abang bayar berapa kepada reseller? Iya, karena waktu itu bukunya sangat terbatas. Dengan permintaan saya mau beli cukup besar, Hah? itu yang bisa saya selesaikan waktu itu hanya 60 buku saja. 60 buku. Saya bayar dengan nilai satu buku itu 100.000 per bukunya. Per buku ya? Jadi kalau 60 buku saya selesaikan 6 juta lebih. Ya. Gitu. Ada beberapa buku lagi saya beli, gitu, saya bayar juga, gitu. Sehingga yang rencana saya mau bayar 200 buku sampai 300 buku, itu saya tangguhkan dulu. Oh. Gitu. Sehingga saya selesaikan dulu itu buku yang 60 buku dulu. Iya, Gitu. iya, Bang. Berarti abang salah satu pembeli buku yang di buku Gibran Endgame ini yang mungkin kalau kita bilang termasuk pembeli yang cukup
Besar ya Bang? Ya, bahkan masih ada lagi teman saya waktu itu di acara Car Free Day Iya. yang beli langsung 20 juta. Oh ada? Ada itu Oh, ada juga. untuk Ternyata bukan hanya Bang Irwan ya? banyak Bang. Berarti korbannya banyak dong Jadi Bang? yang beli pada saat Car Free Day waktu itu yang seingat saya ya, Hah? saya ada teman satu itu yang dari Medan juga kalau nggak salah ya. Itu dan teman-teman yang lewat membeli membayar langsung. Itu karena apalagi ada Pak Roy Suryo di situ Ya, betul. hadir itu dan Nah pada teman-teman. saat Abang udah beli, kemudian ada yang dibagi di Car Free Day itu Bang, Iya, tiba-tiba Bang Rismon pergi ke Jokowi. Minta maaf ke Jokowi, pergi ke Istana Wapres, ketemu Gibran, kemudian di Istana Wapres beliau konferensi pers bahwa beliau mendapatkan mandat untuk merevisi buku Jokowi White Papers, kemudian menarik buku Gibran Endgame karena ternyata isinya nggak benar. wah itu memang saya secara pribadi Apa reaksi Abang ketika mendengar itu? saya sangat shock. Oh gitu, Shock Abang itu. shock ya? Saya kaget yang sangat-sangat membuat saya seandainya saya terjun dari pesawat tanpa parasut, seperti itulah saya punya apa nah, jiwa yang terguncang, jiwa perasaan terguncang. yang tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima perubahan sikapnya. Pernyataan itu iya, ya, pernyataan Pak Rismon bahwa itu. buku ini isinya nggak benar. Iya, gitu. karena memang kebanggaan kita, harapan kita yang selama ini kita bangga-banggakan, kita gemari itu dalam perjuangan ini, tiba-tiba Pak Rismon melakukan hal itu, menyatakan lagi bahwa akan menarik semua buku-buku yang telah diedarkan itu dan menganulir kembali isi buku tersebut. Wah, kayaknya Menurut Abang merasa tertipu nggak dengan buku itu? Isinya? justru dengan itulah sehingga saya melaporkan. Itu saya melaporkan karena saya tidak percaya kalau itu betul-betul dia sudah mau menarik bukunya di pasaran yang dia terhadap konsumen yang telah membeli dan menganulirnya lagi bahwa isi buku yang dia tulis itu tidak benar. Mungkin ya boleh kata ada kebohongannya lah di dalam situ. Hanya mencari sensasi mungkin Bang? Ya kemungkinan, sehingga saya untuk melampiaskan kekecewaan saya tidak tanggung-tanggung dan tidak segan-segan untuk melaporkan Pak Rismon ini untuk mempertanggungjawabkan di hadapan hukum bahwa kami sebagai konsumen sudah merasa tertipu. Oke. Nah Gitu. kemarin Abang melaporkan di Polda Metro Jaya. Betul. Pada saat Abang melaporkan itu kira-kira apa yang ditanya oleh pihak Polda Metro Jaya sampai kemudian kita kan melihat Abang keluar dan kemudian LP-nya sudah disampaikan kepada publik gitu loh Bang. Iya. Apa argumentasi Abang bahwa sampai kemudian LP itu diterima, kira-kira apa argumentasi Abang kepada penyidik? Iya. Ini karena untuk mengungkap suatu kebohongan atau penipuan dan kami merasa konsumen ini merasa dibohongi dan ditipu. Kami tidak segan-segan untuk melakukan laporan polisi ya di Polda Metro Jaya kemarin hari Jumat tanggal 24 April ya 2026 kemarin. Pihak Polda Metro Jaya sangat antusias menerima laporan kami dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa pasal yang kami ajukan itu sudah disetujui juga. Ya, seingat saya kalau dari konferensi pers Abang, Iya. 492 ya. 492 492 itu di KUHP yang baru. Baru. Yaitu penipuan. tindak pidana penipuan. Penipuan. Ancamannya 4 tahun. 4 tahun. Kemudian Betul. 486, Iya. pasal 486 KUHP yang baru juga Betul. ya. Penggelapan. Penggelapan. Ancaman pidananya juga 4 tahun. Iya. 4 tahun penjara ya. Dan yang paling berat kalau kita mau cantumkan lagi itu di Undang-Undang ITE kan, itu karena Penipuan konsumen penipuan lewat konsumen transaksi elektronik. itu malah ancamannya di atas 5 tahun. 5 tahun. Iya, Itu lebih berat lagi. lebih berat lagi. Itu sehingga saya sudah kumpulkan bukti-bukti itu. Ini kita tidak persoalkan tentang masalah kerugian material tidak. Gitu. Akan tetapi ini Kalau suatu Bang Rismon bilang begini, Bang Irwan, kita RJ aja lah.
dengan cara apa? Gua ganti misalnya 3 kali lipat gitu dari yang sudah Bang Irwan keluarkan gitu ya. Wah, mohon maaf. Saya tidak akan tergiur dengan materi dan apapun. Saya hanya akan mengungkap suatu kebenaran, kejujuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Disinilah awal saya untuk berjuang menyuarakan kebenaran. Gitu. Sehingga Jadi berarti laporan Abang tidak bisa di RJ nggak dong, ya? boleh. Tetap lanjut. Tetap lanjut. Ya? Apa yang terjadi? Nggak ada restoratif justice. Nggak ada. Waduh. Mohon maaf. Itu. Iya, ya. Saya enggak sama Omon bisa mendapatkan restoratif justice untuk laporan Pak Jokowi. Tapi untuk LP penipuan buku Gibran Endgame nggak ada restoratif justice ya? Oh, kalau saya mohon maaf, jangan sama-sama dengan Pak Jokowi. Enggak, mohon maaf. Saya itu ini bentuk perjuangan saya dan akan dicatat oleh seluruh rakyat Indonesia. Memangnya bedanya Abang dengan Pak Jokowi apa, Bang? Pak Jokowi apa? Iya, mungkin bedanya kalau saya mungkin pakai jasa palsu, jasa asli. Oh gitu Kalau ya? Pak Jokowi mungkin ya Diduga? jasa palsu karena dia ragu untuk membuka di publik. Oh bedanya di situ ya? Iya. Makanya dia mau RJ. Mau RJ. Itu. Iya. Makanya saya bilang ya tinggal saya akan mengawal laporan saya ini yang di Polda Metro Jaya sehingga saya mengharapkan agar persoalan ini diungkap seadil-adilnya. Gitu. Kalau ini benar terbukti dan sampai vonis, itulah keberhasilan seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi sahabat AGS, ini sekedar kita sharing ya. Pasal 492 KUHP itu kan barang siapa dengan rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat. Ya, ada rangkaian kata bohong, ada tipu muslihat supaya sesuatu yang tidak benar itu kemudian bisa dibenarkan dan orang yang merasa dibenarkan itu atau merasa menerima pembenaran itu kemudian mau menyerahkan sesuatu barang. Betul. Jadi ada rangkaian kata-kata bohong, kemudian juga ada rangkaian tipu muslihat untuk menggerakkan orang. Betul. Supaya orang itu mau melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu barang atau tidak menyerahkan sesuatu barang. Nah, itu yang disebut dengan penipuan. Berarti Abang merasa tertipu dengan buku itu, Bang? Sangat merasa tertipu saya, Bang. Itu yang saya tidak mau terima tentang persoalan ini. Apalagi ini sudah jadi isu nasional. Jadi bagi saya tetap kita akan lanjut berjuang dan Pak Rismon nanti kita ketemu di pengadilan itu dan saya tidak akan pernah cabut laporan saya sampai tuntas sampai ada vonis di pengadilan nanti. Iya. Dan sekarang begini, Bang. Dengan adanya KUHP yang baru, jika ada suatu laporan polisi yang sudah dilaporkan, kemudian prosesnya menjadi misalnya menjadi lambat, kemudian terkatung-katung, ya, atau penyidiknya tidak jelas, gitu ya. Sekarang dengan adanya KUHP yang baru, sudah masuk itu kompetensi pra peradilan namanya. Jadi terhadap proses hukum yang dianggap lambat, kemudian dilalaikan oleh penyidik, itu bisa kena di pra peradilan gitu, untuk dipaksa untuk supaya proses, mereka percepat lagi gitu proses hukumnya gitu. Sehingga berarti Abang siap kawal dong LP Abang? Tetap dikawal, Pak. Ini kalau nggak dikawal persoalan ini, Pak, akan molor. Ya, apalagi. Tapi ini, Bang, saya mau balik sebentar. Abang ketika melaporkan Rismon, Abang sudah melakukan kontemplasi nggak sih, Bang? Ya. Itu saya sudah berikhtiar. Itu beberapa hari sebelum saya lakukan laporan, saya sudah pertimbangkan secara matang. Gitu. Plus minusnya udah dipikirkan semua. Saya sudah pikirkan apa yang akan terjadi, saya alami nanti ke depan, baik secara pribadi maupun secara keluarga saya atau apa. Karena kita pikir persoalan ini sama halnya, saya ingat bahasanya Pak Susno dulu, antara cicak dan buaya. Ini. Berarti abang cicak apa dia buaya atau dia buaya abang cicak? Apa dia cicak apa buaya? Kalau kita orang kecil, Pak. Oh, berarti kita cicak dong. Cicak. Oh iya, karena dia buaya karena sudah gabung. Dengan kekuatan besar. Itu. Jadi harapan saya kepada pihak penegak hukum, khususnya Polda Metro Jaya, untuk memperlancar, mempermudah proses laporan saya. Karena apa? Yang selama ini kita ketahui tugas kepolisian itu
mengayomi, Ya, itu mengayomi, melindungi masyarakatnya, masyarakat. ya melakukan laporan untuk menuntut keadilan. Ya, tapi begini Bang Irwan ya, terkait dengan satu resiko hukum ke depan ya. Iya, Kalau saya lihat abang ini konstruksinya seperti ada konsumen ya, iya, yang dirugikan. Misalnya katakanlah misalnya ada kayak travel bodong gitu kan. Kemudian itu yang iya, ada tipu muslihat. iya, Karena gini, pasal penipuan itu kan sebenarnya pasal yang penipuan itu kan dalam arti yang sangat luas. luas. Ya, bukan hanya dalam konteks misalnya jual beli menyerahkan barang, atau bukan hanya objeknya itu misalnya barang dagangan yang dijual di pasar melalui internet, tetapi buku juga Betul. bisa masuk juga dalam kualifikasi itu gitu. Iya. Tinggal nanti kemudian diuji gitu. Iya, Apakah ada rangkaian perbuatan kebohongan, kemudian ada tipu muslihat yang dilakukan oleh penulis, iya, sehingga dia berani menuliskan suatu buku dengan judul yang sangat fantastis dan betul. menggemparkan itu, kemudian menggerakkan orang untuk beli. Nah, ini ujiannya nanti di situ tuh, Bang. Iya. Ya kan? Jadi laporan ini nanti kita akan coba kembangkan, Akan diuji di situ. diuji nanti. Ini bukan cuma kasus penipuan, tapi setelah kami baca isi buku tersebut, Hah? muncul lagi isu yang berkembang melalui media Apa lagi lagi tuh, Bang? tentang ISBN-nya, Waduh, keabsahannya. modar dong Rismon. ini emang ibarat jatuh Sudah ketimpa jatuh, tangga ketimpa lah. tangga. Ya, Jadi dari buku Gibran Game ini akan ada kemungkinan laporan baru lagi, Bang. ada kita kembangkan nanti. Itu. Apa tadi, Bang? ISBN-nya. Dugaan. Ya memang dugaan ISBN-nya palsu. ISBN-nya palsu. Iya, dia mengambil nomor ISBN-nya Hah? itu dari judul buku yang lain. Berarti abang ini sebentar, abang pembeli Iya, dalam jumlah besar, tapi abang juga tahu dong dapurnya daripada manajemen buku ini. iya. Saya tahu karena waktu acara di Ayus TV kan, Hah? itu ada yang mengungkap bahwa buku dengan judul Gibran Endgame ini itu tidak punya legalitas secara sah, sehingga wah, saya menelusuri, saya coba download aplikasi. Abang nggak kasihan. Nanti habis dilaporkan ini lagi, nanti habis itu laporkan ISBN. Abang nggak kasihan sama orangnya, Bang? Kan kasihan dong orang. Dan dilaporkan berkali-kali lagi, Bang. Kalau- laporan ijazah palsunya naik, Ya, ya kan? Kemudian sekarang laporan buku lagi, ada penipuan lewat buku. Masa laporan dugaan pemalsuan ISBN? Ya. Itu udah 3 laporan loh, Bang. Kalau itu jadi. Kalau- Ada satu lagi laporan, Bang. heeh. Dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Oh iya, ya, betul di pengadilan ya. Iya, Wah, jadi itu berat bisa lagi. ada 4 laporan ini, Bang. Iya. 2 sudah naik, tinggal menunggu 2 nih. Apa abang nggak kasihan, Bang? Kalau abang kalau ada teman-teman dari kelompok abang yang akan bongkar ISBN palsunya Rismon lagi gitu loh, Bang. Buku Gibran Game. Betul Bang. Saya kan dulu bilang, saya katakan, saya ini secara pribadi penggemarnya Bung Rismon. Penggemar beratnya dia. Sebelum saya tahu persoalan ini terjadi. Oke. Setelah itu, saya melaporkan dengan kejadian bahwa dia anulir semua tentang isi bukunya yang dia ciptakan itu, yang dia tulis. Berarti di situ hal ini menurut saya, oke lah, secara manusia kita kasihan sama beliau, sama Pak Rismon ini. Tapi lantaran perbuatannya yang tidak memanusiakan manusia, ibaratnya kita ini artinya jangan sampai mengambil untung untuk kemudian dengan cara merugikan orang lain. orang dong. lain. Oh, iya, Kita iya. sudah Ini satu beli, pelajaran mengorbankan, kita punya materi, nilai materi sih tidak seberapa Iya, besar. iya. Bukan soal materinya Bukan, ya, Bang. itu. Tapi yang penting integritasnya Integritasnya itu, kita ya. itu agar ke depan sebagai pembelajaran itu bagi siapapun Siapapun. gitu, untuk Termasuk teman-teman. juga para peneliti-peneliti gitu ya. Iya. Tapi kan katanya begini, Bang. Itu kan penelitiannya masih berjalan gitu. Ya kan, katanya karena penelitiannya masih berjalan, maka terhadap buku itu saya tarik. Tapi gini, ya kalau penelitian itu masih berjalan, ya jangan tulis buku dulu. Ya. Dan Tunggu aja sampai penelitian selesai. secara logika, Bang, ini yang kita tahu ya sebagai orang awam yang bukan ahli di situ. Seorang peneliti itu kalau sudah menulis di dalam buku dan sudah menerbitkan, Ya. apalagi kita sudah publik di masyarakat sebagai konsumsi publik kan, itu berarti benar-benar sudah 100% lah mau dikata. Artinya dia berarti pada saat dia publish buku Publish itu dia itu berarti yakin sudah dong yakin sama kebenarannya isinya, Oke. gitu. Oke. Gitu. Good, Jadi kalau good point.
Kalau bilang mau menganulir bahwa Karena penelitiannya masih berjalan itu, gitu. ya paling kekurangannya paling sekian persen sampai 10% margin lah margin errornya. errornya. Ya, oke. Kalau ini Gitu. kan mengubah 180 derajat, Bang. Ya, Jadi dari Gibran Endgame, berarti judulnya nanti diubah tuh. Gibran tidak endgame, Wapres tak lulus SMA. Gibran tidak endgame, Wapres lulus SMA. Kan gitu, Bang? betul. Ya kan kalau dia mau ubah kan? Dan kalau untuk saya nanti, saya kan mau minta menuliskan judul buku nanti. Mau diganti, bukan lagi Gibran Endgame, Ya. tapi Rismon Gibran Endgame. Oke, berarti dengan laporannya Bang Irwan, sebenarnya tanda-tanda Rismon untuk segera endgame ini sudah di depan mata ya, Depan Bang? mata. Di depan mata Iya, ya. itu. Dan kemungkinan besar akan merambat sampai ke wakil presiden. Wah, Itu. menarik. Dan saya akan yakin, kalau saya menemukan bukti yang lebih detail lagi, itu, dan alat bukti yang sudah cukup untuk saya laporkan masalah tentang Gibran wakil presiden ini yang diduga juga ijazahnya palsu, saya buatkan laporan. Oke, inilah bukti Gitu. bahwa jiwa seorang aktivis Gitu. tidak pernah padam. Padam, Gitu. ya. Terima kasih, Bang Oke, Irwan. Thank you, terima kasih. atas Abangku, diskusinya saudaraku. yang luar biasa. Ini